Baik Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, kembali lagi bersama kami Sivitas Program Studi FKM Program Studi Pendidikan Nurse FKM Universitas Muslim Indonesia akan memperagakan bagaimana cara pemasangan bedside monitor ya. Jadi pemasangan bedside monitor ini dilakukan pada pasien yang membutuhkan pemantauan secara ketat, kemudian dilakukan pada pasien yang misalnya mengalami penurunan kesadaran atau dalam kondisi kritis. Nah, langsung saja kita lihat alatnya itu sangat simpel sekali. Di sini ada alat monitor dengan berbagai macam merek juga. Jadi yang pertama-tama dilakukan adalah silahkan ditekan tombol on-nya ya. Nah, sambil menunggu mesinnya hidup ya. Ini ada beberapa yang harus dipersiapkan. Ada 3 elektroda, ya, ada 3 elektroda ya, yang akan ditempelkan di dada pasien, ya, di permukaan dada untuk melihat aktivitas listrik jantung. Kemudian ada manset untuk mendeteksi tekanan darah pasien dan juga ada oximetri, ya, oximetri untuk mendeteksi saturasi oksigen atau kandungan oksigen di dalam jaringan. Nah, mungkin bisa bantu saya. Silahkan dipasang. Silahkan dipasang mansetnya. Kemudian oximetri. Oh, ingat ya. Jadi ingat, ketika kita ingin melakukan tindakan ke pasien, silahkan tetap berkomunikasi, ya, berkomunikasi jika pasiennya sadar, ya. Kalaupun tidak sadar, ya tetap minta izin ketika kita mau menyentuh atau paling tidak meminta persetujuan keluarga. Jadi tetap komunikasi, tetapi komunikasinya harus secepat mungkin dan kondisional. Maksudnya apa kondisional? Ketika tidak ada keluarga pasien, kemudian pasiennya mengalami penurunan kesadaran, tidak perlu melakukan komunikasi, ya. Karena tidak perlu melakukan persetujuan tindakan, maksud saya, ya, karena itu kondisi darurat. Langsung saja dilakukan tindakannya. Kemudian ini ada oximetri, ya, ingat ya, ketika kita mau menyentuh kita harus permisi Pak ya. Oke. Dan tindakan yang kita lakukan itu harus dikomunikasikan ke keluarga pasien ataupun pasien apa tujuan tindakannya. Nah, kita lihat di monitor ini, ya, ini ada gambaran, ini gambaran listrik jantungnya ya. Itu hasil dari 3 elektroda yang menempel pada bagian dada, ya. Dan ini jangan menghafal warna, ya, mohon maaf. Ini ada 3. Jadi silahkan dilihat kodenya, ya. Kode yang RA, ya, yang RA ini itu ditempelkan pada bagian dada sebelah kanan, ya. Kemudian ini kode LA, ya, LA. Jadi jangan hafal warna hitam, jangan sampai semuanya warnanya sama. LA ini ditempelkan pada bagian dada atas bagian kiri, sedangkan ini yang terakhir yang LL ditempelkan pada bagian dada kiri bagian bawah. Silahkan diulang, ya. Kemudian ini saturasi oksigen, ya, 98%, ya. 98%. Ini sudah terpasang sebelah kiri, oke, ini sudah bagus. Kemudian misalnya ada alat sih sebenarnya bisa disetting atau diatur, akan mengukur tekanan darah secara otomatis, bisa misalnya per 30 menit, per 15 menit, atau per 1 jam. Dan itu juga bisa dilakukan secara manual, cukup dengan menekan tombol start saja, ya. Maka ini akan terukur tekanan darahnya. Nanti kita lihat. Nah, ini respirasi yang berwarna kuning, ini pernapasan pasien. Jadi pernapasan pasien ini terdeteksi melalui alat itu 17 kali per menit. Nah, tekanan darahnya yakni 112 per 63. Jadi tekanan sistolnya 112 dan diastolnya 63. Sedangkan tekanan nadinya 82. Jadi beda tekanan nadi, beda frekuensi nadi.
Kalau frekuensi nadi itu denyutan arteri. Kalau tekanan nadi sistol ditambah dengan diastol dibagi 2, itulah tekanan nadi. Seperti itu. Ya mungkin itu saja untuk pemasangan monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu mau ke apa?